Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai pajak bumi dan bangunan pertambangan panas bumi. Sebelum masuk ke dalam materi, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Cahyani Adina, Ella Valencia, Cantika Widiana, Dewi Hanifah, dan Nabila Rima. Adapun pada pertemuan kali ini ada 3 submateri pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu ada objek PBB pertambangan panas bumi, yang kedua dasar pengenaan PBB pertambangan panas bumi, dan yang ketiga yaitu perhitungan PBB pertambangan panas bumi. Selanjutnya materi yang pertama yaitu objek PBB pertambangan panas bumi. Selanjutnya yaitu objek pajak. Objek PBB panas bumi adalah bumi dan atau bangunan yang berada di dalam wilayah kerja atau sejenisnya terkait dengan pertambangan panas bumi yang diperoleh haknya, dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh pengusaha panas bumi. Selanjutnya yaitu objek bumi terbagi menjadi 2. Yang pertama terdiri dari onshore dan offshore. Untuk yang onshore yaitu permukaan bumi yang meliputi tanah dan atau perairan pedalaman. Dan yang untuk offshore yaitu perairan lepas pantai. Dan objek yang kedua yaitu tubuh bumi yang berada di bawah permukaan bumi. Selanjutnya yaitu objek bangunan. Objek bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada areal onshore dan atau areal offshore. Permukaan bumi untuk areal onshore meliputi areal produktif, areal belum produktif, areal tidak produktif, areal emplacement, dan areal pengaman. Dan untuk tubuh bumi yang berada di bawah permukaan bumi terdiri dari tubuh bumi untuk kegiatan eksplorasi dan tubuh bumi untuk kegiatan eksploitasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dasar pengenaan PBB pertambangan panas bumi. Dasar pengenaan PBB biasa disebut dengan nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP PBB sendiri terdiri dari NJOP bumi ditambah dengan NJOP bangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/PMK03/2019, khususnya pada pasal 19, disebutkan bahwa penetapan NJOP PBB sektor pertambangan untuk pengusahaan panas bumi adalah sebagai tabel berikut. Untuk menghitung NJOP bumi, yang pertama yaitu permukaan bumi onshore, meliputi areal belum produktif, areal produktif, tidak produktif, pengaman, dan emplacement. Dalam menentukan NJOP bumi untuk areal belum produktif dan areal emplacement pertambangan, ditentukan berdasarkan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis. Kemudian untuk menentukan NJOP bumi untuk areal produktif, areal tidak produktif, dan pengaman ditentukan berdasarkan penyesuaian terhadap NJOP bumi per meter persegi untuk areal belum produktif pertambangan untuk pengusahaan panas bumi. Kemudian untuk menghitung NJOP bumi yang kedua yaitu permukaan bumi offshore, berupa area offshore pertambangan untuk pengusahaan panas bumi. NJOP bumi ini ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Kemudian yang ketiga yaitu bagian tubuh bumi yang meliputi tubuh bumi eksplorasi dan eksploitasi. Untuk NJOP bumi untuk tubuh bumi eksplorasi ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Kemudian untuk NJOP bumi yang eksploitasi ditentukan berdasarkan nilai jual pengganti yang merupakan hasil perkalian pendapatan uap dan atau listrik dengan angka kapitalisasi. Atau NJOP bumi untuk tubuh bumi eksploitasi yang belum atau tidak mempunyai hasil produksi, maka ditetapkan sebesar NJOP bumi untuk tubuh bumi eksplorasi. Kemudian yang NJOP bangunan ditentukan berdasarkan nilai perolehan baru. Selanjutnya kami akan menjelaskan studi kasus mengenai perhitungan PBB pertambangan panas bumi.
Nah, kami di sini mencontohkan studi kasus mengenai PT Sabta Pertala, yaitu sebuah perusahaan di bidang sumber energi panas bumi di daerah Jawa Timur yang menguasai manfaat dari bumi dan bangunan dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama ada mengenai tanah, yaitu memiliki areal produktif 20 hektar, areal belum produktif 200 hektar, areal tidak produktif 100 hektar, areal pengaman 1 hektar, dan beberapa area emplasmen yang pertama pabrik 20 hektar, gudang 2 hektar, kantor 1 hektar, dan perumahan 5 hektar dengan masing-masing nilai tertera dalam PowerPoint. Yang kedua ada mengenai bangunan, yaitu yang pertama ada pabrik memiliki luas sebesar 50.000 meter persegi, gudang 5.000 meter persegi, kantor 2.000 meter persegi, dan perumahan 10 meter persegi dengan nilai bangunan yang tertera pada PowerPoint. Kemudian terdapat hasil penjualan uap panas bumi dalam setahun dengan rincian sebagai berikut. Triwulan pertama dengan produksi sebesar 150 kWh, triwulan kedua dengan produksi sebesar 135 kWh, triwulan ketiga dengan produksi sebesar 160 kWh, triwulan keempat dengan produksi sebesar 165 kWh dengan harga per kWh yang tertera pada PowerPoint. Angka kapitalisasi diketahui sebesar 9,5 dengan kurs yang berlaku $1 sama dengan 9.150. Kemudian hitunglah PBB yang menjadi kewajiban PT Sabta Pertala apabila NJOPTKP ditentukan sebesar 12 juta rupiah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari contoh soal. Langkah pertama yaitu menghitung hasil penjualan uap panas bumi setahun, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu triwulan pertama. Cara menghitungnya yaitu 150 kWh dikalikan dengan harga per kWh yaitu 20 US dollar. Kemudian dikalikan dengan kurs yang berlaku yaitu 9.150 rupiah per 1 dolarnya. Kemudian diperoleh hasil 20.450.000. Yang kedua yaitu triwulan kedua. Caranya yaitu 135 kWh dikalikan dengan harga per kWh yaitu 25 US dollar. Lalu dikalikan dengan kurs yang berlaku yaitu 9.150. Kemudian diperoleh hasil 30.881.250. Kemudian triwulan ketiga yaitu 160 kWh dikalikan dengan harga per kWh yaitu 26 US dollar, kemudian dikalikan dengan kurs yang berlaku yaitu 9.150 rupiah yang menghasilkan 38.064.000. Kemudian yang keempat yaitu triwulan keempat. Cara menghitungnya 165 kWh dikalikan dengan harga per kWh yaitu 30 US dollar, kemudian dikalikan dengan kurs yang berlaku yaitu 9.150 rupiah sehingga diperoleh hasil 45.292.500. Kemudian akan diperoleh hasil untuk jumlah total hasil penjualan uap panas bumi yaitu senilai 141.687.750 rupiah. Selanjutnya yaitu langkah kedua, yaitu menghitung NJOP bumi. Yang pertama, tubuh bumi eksploitasi yaitu angka kapitalisasi 9,5 dikalikan dengan jumlah total hasil penjualan uap panas bumi yaitu 141.687.750 diperoleh hasil 1.346.033.630. Kemudian yang kedua areal produktif yaitu 200 hektar dikali 10.000 dikali nilai per meter persegi yaitu 400 diperoleh hasil 800 juta. Yang ketiga yaitu areal belum produktif yaitu 200 hektar dikali 10.000 dikali nilai per meter persegi yaitu 350
diperoleh hasil 700 juta. Yang keempat yaitu areal tidak produktif, yaitu 100 hektar dikalikan 10.000 dikalikan 300 nilai per meter persegi, yaitu diperoleh hasil 300 juta. Yang kelima yaitu areal pengaman, yaitu 1 hektar dikalikan 10.000 dikalikan nilai per meter persegi, yaitu 200, diperoleh hasil 2 juta. Yang keenam yaitu areal emplacement, yaitu pabrik 20 hektar dikalikan 10.000 dikalikan nilai per meter persegi, yaitu 3.500, diperoleh hasil 700 juta. Lalu gudang 2 hektar dikalikan 10.000 dikalikan nilai per meter persegi, yaitu 5.000, diperoleh hasil 100 juta. Lalu kantor yaitu 1 hektar dikalikan 10.000 dikalikan nilai per meter persegi, yaitu 5.000, diperoleh hasil 50 juta. Kemudian perumahan yaitu 5 hektar dikalikan 10.000 dikalikan nilai per meter persegi, yaitu 10.000, diperoleh hasil 500 juta. Kemudian semua ditambahkan dan diperoleh hasil 4.498.033.630 untuk jumlah nilai buminya. Lalu untuk nilai bumi dibagi meter persegi, yaitu 4.498.033.630 dibagi dengan 5.290.000.000, yaitu diperoleh hasil Rp850,29 per meter persegi. Kemudian untuk hasil konversi kelas 186-nya yaitu Rp820 per meter persegi. Kemudian untuk memperoleh NJOP bumi seluruhnya yaitu dengan cara 5.290.000 dikalikan dengan Rp820, diperoleh hasil 4.330.800.000. Selanjutnya yaitu langkah ketiga, menghitung NJOP bangunan. Yang pertama, pabrik yaitu 50.000 meter persegi dikalikan nilai per meter persegi, yaitu 365.000, diperoleh hasil 18.250 juta. Kemudian yang kedua, gudang yaitu 5.000 meter persegi dikalikan nilai per meter persegi, yaitu 365.000, sehingga diperoleh hasil 1.825 juta. Yang ketiga yaitu kantor, yaitu 2.000 meter persegi dikalikan nilai per meter persegi, yaitu 505.000, diperoleh hasil 1.010 juta. Yang keempat yaitu perumahan, yaitu 10.000 meter persegi dikalikan nilai per meter persegi, yaitu 595.000, sehingga diperoleh hasil 5.950 juta. Semua itu ditotalkan sehingga menghasilkan nilai 27.035 juta sebagai jumlah nilai bangunannya. Lalu nilai bangunan dibagi meter persegi yaitu 27.035 juta dibagi dengan 67.000, diperoleh hasil 403.507,46 meter persegi. Lalu untuk hasil konversi kelas 082-nya yaitu 408.000 per meter persegi. Lalu untuk menghitung NJOP bangunan seluruhnya yaitu dengan cara 67.000 dikali 408.000 rupiah, yaitu diperoleh hasil 27.336 juta. Lalu untuk menghitung jumlah NJOP bumi dan bangunannya yaitu 31.673.800.000 dikurangi dengan NJOP TKP yaitu 12 juta
yaitu akan dihasilkan 31.661.800.000 untuk NJOP untuk perhitungan PBB-nya. Lalu untuk menghitung PBB-nya sendiri yaitu dengan cara 0,5% sebagai tarifnya dikalikan 40%. 40% di sini dipakai karena nilai NJOP-nya lebih dari 1 miliar. Kemudian dikalikan NJOP yaitu 31.661.800.000 sehingga diperoleh hasil 63.323.600 untuk PBB-nya. Sekian presentasi dari kami kelompok 4 mengenai pajak bumi dan bangunan pertambangan panas bumi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.